Dengar, Bu. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Format namanya sudah saya ketikkan di kolom chat. Silahkan mengikuti format namanya. Kemudian kita hari ini masih mereview terkait dengan tugas dari teman-teman beberapa minggu ini. Dan kita sudah masuk ke minggu yang ke-12. Jadi di minggu ke-12 itu memang tugas teman-teman adalah mendemonstrasikan atau mendokumentasikan hasil kegiatan literasi data Anda pada laporan PBL gitu ya. Kalau kita lihat hmm, learningnya gitu ya. Coba buka learning. Ini di learning kita sudah dijelaskan gitu ya mengenai, saya coba ke RPS. Jadi di RPS kita sudah dijelaskan bahwa minggu ini sudah masuk ke minggu ke-12, teman-teman tugasnya adalah mendokumentasikan literasi data yang valid berhubungan dengan pengerjaan proyek teman-teman. Jadi selama 4 minggu ya, 3 minggu, 12, 13, 14, teman-teman diminta untuk mendokumentasikan dalam laporan PBL-nya. Sementara laporan PBL Anda itu masuk ke sini. Jadi harusnya di bagian pertama itu akan masuk terkait dengan hasil studi literatur Anda. Nah, dari hasil studi literatur ini kan hanya contoh gitu ya. Nah, di sini bisa jadi dari implementasi Anda di bidang dari malah. Nah, teman-teman menuliskannya di sini. Kalau ada yang tidak makan diupdate. Kemudian eh, eh, hari ini mestinya kita masuk ke dokumentasinya, gitu ya. Dokumentasi kemudian referensi di sini ini ya, cuma sama tahun.
Dan teman itu kalau sudah ada di daftar pustaka gitu ya, apa yang ada di sini di dokumen ini bagian 1 dan bagian 2 tadi itu harusnya sudah ada di daftar pustakanya. Nah, di sini Anda bebas apakah menggunakan stylenya itu IEEE atau apa style. Nah, kemudian apakah Anda menggunakan Mendeley atau Jotero, ini diserahkan ke Anda. Tapi nanti kalau misalnya ini udah selesai daftar pustakanya, maka teman-teman boleh menghapus ini. Ini hanya untuk panduan bagi teman-teman gitu ya. Intinya apa yang ada Anda rujuk di sini ya, apa yang Anda rujuk di sini harusnya hanya kalau dia pakai IEEE biasanya dia pakai ini. Misalnya 1 gitu ya. Kemudian di sini misalnya ada 2 kalau dia referensi yang kedua. Tapi kalau misalnya apa style biasanya dia pengarang. Kan gitu ya, pengarang. Biasanya misalnya Sembiring 2022. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ketika nanti di sini teman-teman sudah mensitasi, maka itu akan otomatis ketika diupdate akan masuk ke daftar pustaka. Seperti yang mau kita lihat. Nah, jadi ke depannya nanti teman-teman akan memperbaiki Suara Ibu putus-putus, Bu. apa nih multimedianya. Betul, betul ya, saya coba. Oh, screen-nya masih berubah, belum berubah ya? Ada yang hadir kelas pagi ya? Ada, Bu. Ada, oke, baik. Ini sudah terlihat ya di apa namanya di screen-nya. Sudah, Bu. Yang tadi kita bahas itu adalah yang ini kalau ada perubahan silahkan diupdate gitu ya. Yang ada perubahan silahkan diupdate. Kemudian mulai minggu ini sampai dengan minggu ke-14 kalau kita lihat di apa namanya RPS-nya kita akan masuk ke sini. Kalau di literasi digital saya hanya akan membahas bagian yang 3 ini gitu ya. Tetapi nanti di laporannya Anda boleh langsung lengkapi mulai dari poin-poin yang ini gitu. Silahkan dilengkapi sesuai dengan kontribusi di mata kuliah masing-masing dan ini harusnya sudah Anda isi gitu ya. Jadi laporan PBL Anda bukan hanya bagian dari literasi data ini, walaupun hanya ini saya bahas, tapi tetap untuk mata kuliah yang lain ini sudah bisa Anda tambahkan. Kenapa? Karena ini kan sebelum UTS gitu ya. Ini sebelum UTS, terus ini juga sebelum UTS. Nah, sekarang ini adalah kalau ada perubahan baru. Nah, untuk memudahkan teman-teman, kan teman-teman itu pakai begini. Jadi yang ini nanti Anda ganti menjadi seperti ini gitu ya. Anda ganti menjadi misalnya 211. Jadi di sini Anda membahas tentang hasil brand brainstorming. Kedua adalah 212. Ini adalah terkait dengan genre dan media. Nah, baru nanti Anda masuk yang ketiga 213. 213
Baru ini adalah dokumentasi literasi data. Literasi data. Nah, gitu. Jadi yang ini teman-teman sudah bisa hapus aja. Gitu ya. Yang ini sudah bisa langsung dihapus aja. Oke. Nah, jadi nanti Anda langsung membuat seperti ini. Nah, jadi ini akan lebih terlihat bagus laporannya, tapi nanti ini tentunya Anda perlu diskusi dengan manpro Anda terkait dengan mata kuliah ini, ide kreatif terkait dengan media. Nah, sekarang ini nanti Anda lengkapi semuanya, terus diupload ke mata kuliah ini gitu. Nah, kemudian di sini yang ingin saya sampaikan, ini mestinya hasil implementasinya sudah ada atau belum. Terus mungkin saja ini tabelnya perlu diperlebar, ya nggak apa-apa Anda perlebar. Atau misalnya ini nanti Anda buat dalam bentuk landscape, ya silahkan misalnya ya. Ini anggap aja hasilnya sudah ada, kemudian Anda masuk ke file yang baru terkait dengan ini. Jadi Anda juga bisa apa ya? Bisa mengubahnya menjadi landscape gitu ya. Anda bisa mengubah ini menjadi landscape khusus yang untuk dokumentasi literasi data. Jadi ini nanti akan menjadi lebih lebar ya. Nah, khusus untuk ini kalau yang di atas mau portrait juga nggak apa-apa. Nah, jadi Anda bisa menampilkan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Itu yang mau ingin saya sampaikan sebelum melakukan presentasi ya. Jadi yang sudah presentasi minggu lalu silahkan untuk dicek lagi laporannya. Kita mau gantian. Harapannya tim yang minggu lalu belum presentasi, hari ini kita mau review lagi, gitu ya. Boleh bebas yang mana yang. Jadi di sini ada instruksi, gitu ya. Di sini ada instruksi. Kenapa minggu ini saya tidak pakai saya tidak pakai upload file. Ya, kenapa saya tidak pakai upload file, tetapi di sini diminta link dari laporan Anda. Jadi saya sangat berharap teman-teman yang misalnya satu kelompok itu ada 5 orang gitu ya. Satu kelompok ada 5 orang, ada ketua 1, kemudian ada 4 anggotanya. Nah, namun filenya hanya ada pada ketua. Jadi yang 4 ini nggak punya file laporannya. Ketika ketua udah nggak ada, laporannya ya nggak bisa dipresentasikan misalnya. Jadi saya tidak mau itu, sehingga kalau di PBL Anda, teman-teman itu diminta manpro-nya untuk menggunakan ini ya, untuk menggunakan tools gitu. Misalnya apakah pakai tools tertentu atau pakai OneDrive. OneDrive ini biasanya Microsoft, pakai email Polybatam, student Polybatam, ini Google Drive. Jadi teman-teman bekerja di sana gitu ya. Teman-teman bekerja di sana. Siapapun bisa mengakses file tersebut. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah, ketuanya atau anggota yang lain ada masalah dengan jaringannya atau dengan perangkatnya, maka anggota yang lain itu bisa cepat untuk menampilkan berdasarkan akses dari Google Drive-nya, misalnya seperti itu. Ya, contohnya misalnya kan Google Drive gitu ya, untuk bekerja dengan timnya. Jadi teman-teman menggunakan Google Drive. Nah, maka
di Google Drive Anda itu bisa jadi teman-teman sudah menyimpan foldernya gitu ya. Menyimpan foldernya, katakanlah folder teman-teman itu teman-teman buat foldernya misalnya terkait dengan ini ya, terkait dengan PBL kan gitu ya, terkait dengan PBL. Nah, jadi di dalam PBL itu ya, di dalam PBL Anda itu nanti produknya akan ada di sini kan gitu ya. Terus logbooknya akan ada di sini. Kemudian Anda juga nanti misalnya laporan PBL ada di sini. Laporan PBL ada di sini sehingga semua orang akan bisa mengakses file ini gitu. Jadi nanti yang akan teman-teman input di dalam learning tadi kan gitu ya. Yang akan Anda teman-teman input di dalam sini ya, ini kan bentuknya dalam bentuk kuis ya. Sampai 1 Desember seperti biasa. Nah, jadi nanti yang akan teman-teman input itu adalah linknya. Nah, ini sudah ada temennya yang yang upload gitu ya. Nah, jadi nanti yang akan teman-teman masukkan ke sana adalah link ini. Jadi ketika saya akan klik link ini sudah masuk ke sini. Kan gitu ya. Sudah ada produknya di sini, sudah ada laporan PBL-nya di sini. Misalnya seperti itu, ya. Jadi itu yang harus teman-teman nanti lakukan. Jadi tidak lagi menggunakan upload file, ya, tidak lagi menggunakan upload file. Nah, barangkali kalau teman-teman belum tahu caranya, nah nanti mohon dicari caranya. Terus nanti jangan lupa supaya apa namanya foldernya itu dibagikan, kemudian nanti teman-teman akan salin linknya. Jangan lupa ini dikasih siapa saja yang memiliki hak. Kan gitu ya, siapa saja yang memiliki hak. Apakah dia bisa melihat, dia bisa memberi komentar, dia bisa menghapus, menambah, dan seterusnya. Silahkan teman-teman gunakan itu. Harusnya memang materi ini ini link ya, ini kita salin linknya. Harusnya memang materi ini sudah Anda dapatkan di di materi Kapita Selekta gitu ya. Nah, ketika saya copy, nah inilah nanti link yang akan kita masukkan ke dalam ke dalam sini. Dan nanti teman-teman itu semuanya, bukan hanya ketua kelompok aja. Jadi semua anggota tim untuk bisa absen, maka setiap anggota kelompok semuanya harus input link tersebut di pelaporan tugas kita pada minggu ini. Nah, kira-kira itu teman-teman caranya. Tapi kami mau pakai OneDrive, Bu. Ya, terserah, nggak apa-apa. Anda mau pakai Google Drive, terserah, nggak apa-apa. Atau mungkin tools yang lain, monggo silahkan. Yang jelas adalah, saya sangat berharap bahwa file ini bisa diakses oleh seluruh anggota Anda. Ya, seluruh anggota Anda. Jadi ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah Anda bisa bekerja menggunakan media online dengan tim Anda. Jadi nggak harus bertemu dan filenya itu tidak harus ada sama ketua. Dan semuanya bisa mengakses, kan gitu ya. Hanya tim Anda, kalau tim yang lain nggak perlu di-share. Oke. Kemudian yang kedua, nanti untuk absensi minggu ini di praktikum, kalau absensi teori itu sudah pasti pakai Zoom ini teorinya, dan nanti untuk praktikumnya Anda harus input link dari setiap file Anda. Mestinya satu kelompok akan sama linknya, tetapi masing-masing harus upload untuk membuktikan bahwa teman-teman itu sudah bisa mengakses file itu atau belum. Ya, kemudian yang ketiga kita mau nge-review malam ini.
Jadi mungkin dari satu tim yang akan saya review, mudah-mudahan tim yang lain silahkan dicek laporannya masing-masing. Kalau ternyata ada yang perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki, silahkan direvisi. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau langsung presentasi, silahkan. Saya berikan kesempatan. Tim siapa? Izin Ibu, timnya Gerald Ibu. TRM1A Bu. Oke, silahkan. Izin share screen ya Ibu. Ya, Apakah sudah terlihat Ibu? sudah. Oke. Oke. Kita mulai dari atas. Oh dari atas, oke Bu. Nah, ini luarannya. Luaran ini output ya. Jadi output dari PBL Anda ini sudah dijelaskan bahwa ada laporan, ada visualisasi, ada modboot, kemudian infografis. Mestinya ini perlu di checklist. Gitu ya. Oh iya Ibu, baik Bu. Ini mestinya di checklist. Karena kalau nggak di checklist berarti luarannya nanti nggak ada. Gitu. Ah iya Oke, Bu. yang lain Oke juga. Bu. Kita masuk berikutnya. Nah, di bawah itu kan Anda Pak Riwi Manpro-nya atau siapa ya? Bapak Tiwi Bu. Oh, di atas coba lihat di atas. Ke atas. Oke. Baik, kita lanjut. Ini teknologi geomatika ya. Iya Bu. Lanjut ke bagian satu. Di bagian satu itu, lanjut Mbak. Di bagian Oh iya satu. Bu. Di bagian saat. Oke, ke atasnya lagi. Ke atasnya lagi. Nah, yang seperti yang tadi ya, ini kan memang Anda pakai poin nomor 4, kemudian nomor 5. Kalaupun mau dibikin bentuknya kayak 114, 115, itu silahkan. Saya mau mencari dulu, ini kan ada ILMI 2016, gitu ya? Iya Referensinya ya Bu. gunakan ILMI 2016. Coba lihat. Anda klik ilminya. Anda klik ilminya, oke. Jadi Wibowo atau ilmi, Mbak? Maaf Ibu sebelumnya, jadi di bagian yang apa kutip jurnal, tapi dia merujuk ke sumber lain Ibu. Jadi di dalam jurnal itu, tapi jurnal itu ngambil dari sumber ilmi Ibu. Ya, Anda mau menggunakan yang Wibowo atau mau yang ilmi? Harus Oh, dipastikan, kan gitu ya. Nah, jadi coba cek referensinya di bawah. Karena setiap yang kita rujuk, ini namanya kita melakukan sitasi ya. Ini namanya kita melakukan sitasi atau merujuk sehingga semua yang kita rujuk itu harus muncul di dalam daftar pustaka. Coba lihat apakah Wibowo atau Ilmi 2016 yang ada di daftar pustaka Anda. Dan kalau 2016 berarti itu sudah 7 tahun ya. Nah, harapannya kita berharap yang teman-teman gunakan referensinya itu 5 tahun terakhir gitu ya. Mestinya pembimbingnya juga sudah menyampaikan itu. Yang mana Wibowo atau Ilmi? Nur Ilmi Bu. Yang mana? Yang referensi yang nomor berapa? Ini Anda menggunakan style apa? Apa? Apa Apa style Ibu? atau IEEE? Apa style? Oke, menggunakan apa style? Baik. Ilmi atau ilmi ya? Ilminya yang mana referensinya? Nggak ada. Oh, yang saya masukin di bagian referensi cuma di bagian kutipan dokumentasi, Bu. Jadi yang di bagian eh, semiotikanya, penjelasan ini ada jurnalnya, tapi saya nggak masukin ke dalam tabel referensi literasi data, Bu.
Jadi yang ada di daftar pustaka itu bukan hanya yang ada di tabel literasi data, gitu ya. Tetapi semua dalam laporan ini, ya, dalam laporan ini semua yang Anda sitasi itu wajib dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Oke, Bu. Baik, Bu. Yang lain juga begitu ya. Teman-teman yang lain, semua yang Anda lakukan sitasi di dalam seluruh laporan ini itu wajib dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda menggunakan apa style, maka seluruh sitasi, seluruh daftar pustaka yang Anda gunakan wajib dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Contoh ini, sumber. Sumbernya ini kalau memang Anda pakai apa style, maka tetap aja Anda harus menggunakan apa style. Ya, coba Mbak. Link ini di copy dulu Mbak. Kita mau tunjukkan ya bahwa bukan hanya artikel aja yang menggunakan apa style, tetapi ini juga sumber ini web itu Mbak, link di sumber ini silakan Anda blok dulu. Anda blok, oke, copy ya, copy. Oke. Terus di sini Anda coba gunakan apa style? Anda pakai Mendeley atau Zotero? Mendeley, Bu. Coba silakan buka Mendeley-nya. Tapi maaf Ibu, di Mendeley kemarin saya sempat coba buat masukin link, tapi nggak kedetek, Bu. Jadi saya pakai website MyBib, Bu. Ya Anda pakai Mendeley atau enggak sih? Yang Coba Anda masuk ke Mendeley-nya kan sekarang? iya Ibu. Enggak pakai Mendeley desktop ya? Insert apa namanya? Anda Saya input gitu. Anda memasukkan link itu ke dalam Mendeley. Jadi kalau di sini ini kan Mendeley site. Kemudian kalau Mendeley desktopnya nggak ada. ada Ibu, bentar ya Ibu. Hmm. Ya langsung aja kalau misalnya nggak pakai Mendeley juga nggak apa-apa. Misalnya pakai bibliografi itu yang pakai apa style insert citation. Anda pilih yang insert citation misalnya itu. Kalau misalnya yang Mendeley-nya nggak bisa untuk mempercepat gitu ya. Add new source. Ya, kan Anda tinggal ini belum diinput ya. Pakai kalau misalnya dia website, kan nggak selamanya pakai jurnal artikel kan. Kalau website ada pilihannya kan, Mbak. Tipe of source-nya itu ke bawah lagi itu ada website. Oh iya Ibu, ada. Nah, jadi ya silakan. Kalau misalnya outdoor-nya nggak ada, oh ya Anda tinggal masukkan URL-nya kan gitu ya. Terus outdoor-nya itu kan pasti prodi geomatika kan, karena dia nggak pakai nama kan. Kalau website itu Iya Ibu. ya langsung aja prodi geomatika misalnya. Terus Anda eh, masukkan tahunnya. Prodi geomatika Anda ketikkan aja outdoor-nya. Karena memang itu kan istilahnya lembaga gitu kan. Teknologi geomatika. Tahunnya misalnya 2023. Dah, Anda okekan aja. Nah, coba di sumber itu Anda insert bibliografinya. Letakkan kursornya di sumber ini, yang di sumber ini. Oh iya Ibu. Nah, letakkan kursornya di situ. Kan penggunaannya sebenarnya sama ya. Kalaupun nanti Anda menggunakan Mendeley ya silahkan. Tetapi ini untuk mempercepat aja. Oke. Udah Eh, Ibu. ini yang di daftar pustaka, Mbak. Ini daftar pustaka. Oh iya Bu. Maaf.
Tapi di sini, jadi yang akan muncul di sumber ini mestinya Anda input ya, sitasi Mbak, sitasi. Insert citation-nya. Ini nanti di yang bibliografi itu nanti di daftar pustakanya. Insert sih. Nah, itu langsung pilih itu. Ah, muncul nggak dia? Atau di menggunakan Mendeley juga udah bisa. Coba pilih Mendeley site itu kan Anda cari yang prodi geomatika. Udah muncul, Ibu. Nah, terus di daftar pustaka akan muncul kan? Coba di daftar pustaka. Update bibliografinya. Klik aja di sini. Nah, klik aja di situ. Terus diupdate. Ini, Ibu. Oke, Ah, Bu. muncul kan? Iya, Nah, Ibu. jadi yang ada di sana bukan hanya artikel gitu. Nanti kalau di YouTube pun seperti itu. Jadi yang di atas itu nggak ada link di dalam dokumen Anda. Yang ada di sini, kalau Anda menggunakan sumber, walaupun dia di YouTube, walaupun dia di website, nah itu nanti akan tetap menggunakan style yang sama. Kalau di sini Anda pakai apa style, maka di sini akan muncul apa semua di dokumen Anda ini munculnya ya seperti ini, sumber itu Geomatika 2023 misalnya gitu. Jadi bukan link ini. Link ini hanya akan ada di mana? Di daftar pustaka. Teman-teman seperti itu ya. Jadi semua sitasi yang kita gunakan di sini itu menggunakan sitasi yang konsisten. Jadi Anda menggunakan sitasi, memanajemen sitasi referensi Anda, mau pakai tools apapun, itu harus konsisten dalam satu laporan itu. Nggak boleh ada yang pakai link saja, terus ada yang pakai memanggil eh, pengarang dan tahunnya gitu. Nggak hanya seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut Mbak. Eh, ada yang berubah. Nah, ada yang berubah di sini? Di kemarin sempat memperbaiki di bagian ini, Bu, menambahkan informasi dari informasi. Link-link yang ada di dalam dokumen itu nanti nggak ada yang muncul ya. Semuanya akan muncul di dalam daftar pustaka. Ya, Ibu. Oke, Bu. Oke. Oke, nah seperti itu. Jadi ini rangkumannya ya. Terus lanjut. eh Semua yang Anda citasi dalam dokumen ini tidak hanya di tabel literasi data, tapi semuanya harus muncul di daftar pustaka juga. Gitu ya, Mbak? Iya, Ibu. Baik, Bu. Lanjut. Kemudian saya pernah bilang, kalau tabelnya pindah halaman, please deh, judul tabelnya juga ngikut. Kalau kayak gini nih, saya nggak tahu isinya kolom pertama apa, kolom kedua apa. Kan sudah pernah kita Iya, sampaikan Bu. kan? Ya, jadi nanti di halaman kedua, halaman ketiga, bahan rangkuman itu harus muncul, tabelnya itu ada di situ. Gimana caranya? Coba blok, Mbak. Coba blok aja. Di Bu. atas, judul yang paling pertama dipakai. Ah, itu di blok aja sampai keputusan itu. Di blok, kemudian klik kanan, kemudian pilih properti, table property. Nah, itu ada row. Oke. Repeat headernya. Jadi itu di mata kuliah apa, di bentuk pelaporan apa, oke, itu harus dibiasakan gitu ya. Oke Mbak. Oke, oke, Bu. Nah, jadi itu harus dibiasakan lihat sudah muncul ya. Mau berapa halaman pun dia, kita tidak akan bingung untuk membaca dokumen Anda. Kenapa? Karena
setiap halaman sudah langsung otomatis mau berapa halaman pun dia. Gitu ya, kalau Anda ngelihat itu. Oke? Oke, Bu. Lanjut ke implementasi topik kita pada minggu ini sampai nanti minggu ke-14. Dan tabel-tabel Anda ini tolong gunakan stylenya yang sama gitu ya. Jangan nanti ada yang berbeda-beda stylenya. Nah, saya mau cek nih, mau membuktikan. Ini kan banyak link ya, Mbak. Link yang ada ini tolong nanti dipindahkan ke daftar referensi. Jadi filenya semua sama. Kita Oke. masuk ke yang implementasinya yang mana? Ini ya. Iya, Ibu. Oke. Genrenya yang Anda gunakan adalah genre Skyfi dalam kurung siapa yang upload YouTube, yang pemilik YouTube itu ya, siapa yang upload, terus tahun berapa, kemudian YouTube-nya nanti dimasukkan ke dalam library Anda, supaya nanti bisa dipanggil pakai tools-nya masuk ke daftar pustaka, gitu ya. Jadi Oke, Bu. kalau dia dalam bentuk link, itu kalau YouTube bisa Anda cek kalau memang ternyata pilihan YouTube itu tidak ada di sana, mungkin Anda bisa pakai TV atau pakai website kan gitu ya, karena memang dia itu bentuknya link gitu ya, website juga boleh. Tapi kalau misalnya ada pilihan YouTube ataupun nanti dalam bentuk movie atau ada film yang menjadi referensi Anda, ya Anda pilih di sana. Pilihannya mestinya ada banyak tadi ya. Coba Mbak insert citation. Kita mau cek dulu yang insert citation itu kira-kira pilihannya apa aja di sana. Ya, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Itu kan ada dokumen ini ya, ada sound recording, ada electronic source, ada film, ada apa namanya? Ada banyak interview, ada performance, ada lagi apa lagi di atas itu tadi banyak ya, kelewat ya. Ada TV, ada artikel yang selama ini kita jurnal artikel, ada buku, ada conference proceeding, ada report misalnya dalam bentuk laporan. Nah, itu nanti disesuaikan. Apakah memang film kalau YouTube itu kalau ternyata tidak ada pilihannya ya, Mbak? Coba ke bawah lagi ada nggak di bawah report itu? Dokumen itu dokumen apa? Dokumen from website. Nah, electronic source ya bisa jadi Anda pakai electronic source. Coba ke bawah lagi, ada lagi nggak? Ada film, ada interview lagi. Nah, jadi bisa pilih salah satu itu. Oke? Jadi tidak ada lagi nanti link yang ada di dalam tabel ini, tetapi sudah menggunakan sitasi dengan style yang sama. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi linknya akan ada di daftar pustaka. Kita masuk ke yang pertama. Kita mau cek yang genrenya dulu, terus genre petualangan dan sci-fi. Oke. Lanjut ke medianya. Medianya apa? Video juga. Iya, Ibu. Video sama media cetak. Video sama media cetak. Tapi Iya. video ini sendiri nanti akan jadi atau enggak? Izin menjawab, Eh, izin menjawab Bu. Sebelumnya Ya. untuk video sepertinya semester 3 sih setahu saya Bu. Tapi kalau media untuk semester 2 kan katanya media cetak diutamakan. Jadi setahu saya dibuat aja dulu rancangannya. Jadi ini rancangannya bahwa media yang akan dibuat itu video dan juga poster gitu ya. Nanti di bagian poster mungkin kami akan ngapus ya Bu. Kami pakainya video dan brosur. Video dan brosur. Posternya enggak. Iya, Bu. Nggak pakai poster, pakainya brosur. Ya, kalau memang enggak pakai itu berarti ini nanti akan disesuaikan. Gitu ya. Ya, Bu. Nanti akan ada perubahan lagi Bu. Ya, tuliskan di keterangan itu. Coba keterangannya, Mbak. Keterangannya. Nah, di sini
video dapat menjadi media promosi yang menarik. Sebenarnya keterangannya adalah media yang akan digunakan untuk promosi promosi prodi teknologi geomatika ini adalah dalam bentuk video dan brosur. Mestinya kan seperti itu ya untuk keterangannya. Karena yang media yang akan digunakan untuk mempromosi prodi teknologi geomatika dalam bentuk video dan brosur. Nah, video ini pada PBL ini akan dirancang sampai pada perancangannya, moodboardnya atau apa gitu ya. Sementara yang brosurnya akan dalam bentuk infografis, misalnya seperti itu. Jadi keterangan ini maksudnya adalah keterangan hasil implementasi Anda. Sementara yang Anda tuliskan ini sama aja dengan tabel yang di atas, yang perancangan. Bahwa dia bilang video itu menarik. Bahwa dia bilang poster itu bagus untuk promosi. Nah, itu kan studi literatur sebenarnya. Sementara yang di sini ini adalah sudah implementasi. Implementasi artinya yang sudah benar-benar Anda gunakan gitu. Jadi harusnya di sini adalah kalau tadi misalnya di atas genre. Genre yang Anda gunakan adalah ini. Sudah kan keterangannya seperti itu ya. Genre yang akan digunakan pada media promosi ini adalah genre petualangan dan fiksi ilmiah. Kan gitu ya? Iya, Ibu. Nah, terus ini sudah oke sih. Cuma yang di bawah ini kita nggak tahu Anda menggunakan video dalam bentuk apa nanti di PBL ini. Dalam bentuk apa nanti di dalam output dari PBL yang sekarang ini gitu. Itu yang harus Anda jelaskan di sana. Ya. Oke, Bu. Terus ini kan ada tuh media promosinya berupa brosur maupun poster. Ini video, media cetak dalam bentuk brosur maupun poster. Ya, silakan Anda tentukan kalau ada yang berubah. Lanjut. Kita masuk ke sinopsis. Oke. Sinopsisnya harusnya kan tentang sinopsis juga ya di sini ya. Referensinya juga harusnya tentang sinopsis juga kan? Atau bukan itu yang mau Anda ambil di situ? Yang di bagian Bu, tapi di kelompok kami masih dalam proses struktur 3 babaknya masih di bagian premis sinopsis, Bu. Ya. Berarti kan implementasinya nanti di sini yang Anda jelaskan itu adalah menggunakan 3 babak. Kan gitu ya. Terus tapi di sini sinopsisnya udah jadi, udah disetujui ini kan? Ini fixnya kan? Iya, Ibu. Oke. Lanjut. Warna. Nah, nggak ada lagi link nanti di sini ya. Oke, Bu. Tetap menggunakan citasi. Kemudian fontnya, linknya juga nggak ada, tetapi di sini nanti citasi sumbernya. Kalau dia gambar, dia harus seperti yang di atas tadi ya. Gambar berarti sumber, pengarangnya atau pemiliknya, sama tahunnya. Kemudian linknya ini akan masuk ke daftar pustaka. Kemudian fontnya, font yang akan Anda gunakan untuk judul. Oke, terus lanjut. Next, berikutnya fontnya udah. Ini adalah modbootnya. Referensinya ini tetap sama, sumbernya seperti itu, tetapi nanti dipakai pengarang. Ini hasil modboot akhir ya? Izin Iya, menjawab, Bu. Ibu. Iya. Bukan, Oke. belum. Boleh, Izin belum. menjawab, Bu, Maaf. sebenarnya. Moodboardnya masih dalam proses ACC sih, Bu. Kami lagi minta ACC-an dari dosen pengajar. Dijelasin Mungkin nanti nanti ya. Pak juga.
Iya Bu, ya Bu, Gambar, bisa Bu. gambar dan ilustrasi ini dijelaskan gambar apa, terus warnanya yang digunakan yang warna yang mana, semiotika tentunya sesuai dengan modboot yang ada di sini. Lanjut. Ya, Bu. Udah habis sih Bu yang bagian tabelnya. Ini bagian Habis. dokumentasinya. Iya Bu. Hanya sampai pada itu aja untuk literasinya. Kan di contoh itu kemarin saya bilang diskusikan dengan manpronya apa saja yang perlu literasi kan. Terus infografisnya hanya moodboard aja. Itu tadi kan ada moodboard, ada infografis. Berarti di sini brosurnya belum. Belum Ibu, baru buat mood board. Oke, nah brosurnya juga nanti begitu. Tentunya brosurnya itu juga kalau misalnya ada referensi yang Anda gunakan hasil implementasinya itu akan masuk ke situ. Gitu ya. Oke Bu, Mengenai baik. mengenai redaksi laporan dan lain-lain ini nanti akan dibahas di daftar pustakanya. Hanya saja yang mau saya sampaikan adalah semua sitasi sumber-sumber yang Anda gunakan sitasi yang konsisten, linknya itu masuk semua ke daftar pustaka. Nanti dimasukkan ke library Anda untuk tugas ini. Terus nanti simpan filenya di dalam cloud sehingga semua tim bisa mengakses ke sana. Gitu ya, Mbak? Iya Ibu, baik Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau direview? Silahkan. Kita ambil satu lagi ya. Terima kasih Bu atas reviewnya. Sama. Iya, terus Terima kasih Bu. Silahkan. Ada? Atau sambil menunggu temennya yang mau direview, silahkan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya minta yang kelas malam dulu, mau A atau B, silakan. Supaya bisa ini ya. Ada yang belum minggu lalu? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada saya pilih aja. Banyak yang nggak sesuai dengan ininya ya. eh Timnya Muhammad Zidan. Ada timnya Muhammad Zidan. Muhammad Zidan ini ya. Halo, Muhammad Zidan. Silahkan timnya. Raise hand. Kemudian silahkan dipersiapkan untuk di apa namanya ditampilkan. Baik, Bu. Bentar ya, Bu. Timnya silakan raise hand.
Hmm. Kita eh ini Pak Riwi juga ya, yang kelas malam. Yang tadi kelas malam juga ya? Pagi. Pagi, Ibu. Oh, Pak Riwi juga. Ini yang hadir hanya 3 orang. Oke, kita masuk ke silakan berikutnya ke bawah. Literasinya tabel 1. Bisa digedein sedikit nggak ya? Word-nya bisa digedein. Itu tabel-tabel yang kosong-kosong itu tolong nanti diisi ya. Bukan di enter ini. Ini tabel-tabel yang kosong ini tolong nanti diisi. Saya mau cek dulu ini Anda pakai apa? Pengelolaan citasinya. Coba ada Aditana Suhendra itu coba diklik. Aditana Suhendra itu coba diklik. Referensi di sini. Referensi nih. Aditana Suhendra coba diklik. Oh, belum pakai tools? Eh, Belum ini pakai tools? yang share screen, Bu. Mendeley-nya nggak super, Bu, ke laptop. Cuma Maksudnya? Yang share screen, kenapa dia satu-satunya yang bisa share screen? yang yang lain pada di luar, Bu. Yang di rumah cuma dia, Bu. Oh gitu. Emang kalau di luar nggak bisa? Cuma modal HP, Bu, di luar. Emang pakai HP nggak bisa share screen? Bisa sih, Bu. Jadi mengutamakan yang ada laptop aja, Bu. Hmm, ya. Artinya ini kan bukan harus dilakukan sekarang gitu ya. Tapi kemarin-kemarin kan harusnya sudah dilakukan di bahasa Indonesia. Pertanyaan saya berarti citasi belum dilakukan menggunakan tools. Seperti itu kan intinya kan? Begitu ya? Citasi yang Mendeley, kan, Bu? Ya. Sudah, Bu. Ya ini belum ada. Ntar, Bu. Coba referensi. Ini yang share screen siapa? Yang share screen namanya siapa? Jihad. Jihad, coba Anda buka menu reference. Menu reference di atas. Itu menu reference di menu reference, Mbak, itu menu reference Microsoft Word-nya. Menu reference di atas sebelah layout. Oke. Anda coba belum install Anda Mendeley-nya berarti. Jadi bahasa Indonesianya gimana itu kalau Anda belum menggunakan itu? Ya udah gunakan aja insert citation aja bawaan dari Microsoft Word-nya. Tadi kan udah di presentasi sebelumnya teman Anda sudah bisa, tapi tadi karena Mendeley desktop-nya atau web-nya belum ada, ya udah gunakan insert citation pakai reference ini aja untuk sementara. Coba udah ada belum di library-nya? Halo, Jihan? Nggak tahu. Nah, gimana bahasa Indonesianya itu? Dosennya bahasa Indonesia siapa? Jangan-jangan nggak tahu juga nama dosen bahasa Indonesianya. Gilbert, siapa dosen bahasa Indonesianya? Pendidikan bahasa Indonesia. Kenapa emang? Izin Pak Rizky, Bu. Pak Rizky.
Belum pernah diajarin. Belum pernah diajarin untuk manajemen citasi ini. Manajemen referensi belum pernah diajarin bahasa Indonesia. Halo? Semua yang kelas malam B, ya, kelas malam B, pertanyaan saya, apakah manajemen citasi, manajemen referensi ini udah pernah dipelajari di pendidikan bahasa Indonesia? Ketikkan di kolom chat, sudah atau belum? Bu, izin jawab, Bu. Untuk manajemen citation itu belum diajari, Bu. Mendeley belum diajari. Belum. Kalau dari bahasa Indonesia belum, Bu. Oke, diketikkan aja dulu di kolom chat itu biar saya tahu. Udah sampai minggu keberapa pendidikan bahasa Indonesianya? Kelas B ini. Semua belum ya? Wah, absensinya udah sampai minggu keberapa kalian pendidikan bahasa Indonesia? Di learningnya memang belum ada, jangan-jangan kalian yang nggak tahu. Yang kelas B, halo, Gilbert, Isi, Bu. Ajeng, Untuk materi tentang Mendeley sama software yang lainnya di learningnya udah dibuat sama Pak Rizky, cuman belum dijelas penggunaannya, cuman dikasih materi gitu aja, Bu. ya dipraktekkan lah. Itu namanya literasi kan? Kita kembali Eh, ke definisi literasi lah. iya, Bu. Cuman apa namanya referensi yang dipakai Pak Rizky versi yang Mendeley yang belum update gitu, Bu. Masih pakai Mozilla. Oke. Untuk sementara kita mau pakai ini dulu aja ya, insert citation. Coba di insert citation aja pakai yang tadi temennya di awal. Insert citation. Tadi udah dipraktekin lo gimana caranya. Insert citation tuh. Berarti tadi nggak diperhatikan temennya. Waktu presentasi. Kamu ketikkan itu. Taruh, letakkan kursornya setelah Digislave. Digislave, letakkan kursor Anda di sebelah Digislave. Kursornya yang mana coba kursornya? Kursornya ada itu yang pointer yang ada di Suhendra itu loh. Nanti kamu bingung sendiri kok muncul di sini gitu pula nanti. Nah, di situ kamu sementara kasih dulu sebelum apa? Sebelum kurung itu kamu enter dulu deh. Jadi literasi itu kamu baca, kamu tonton, kamu cari, kamu explore, kan gitu. Kalau memang nggak sesuai yang nggak terupdate, aja di YouTube yang terupdate itu. Langsung dipraktekin kan gitu harusnya. Sebelum kurung itu, sebelum letakkan kursor Anda sebelum kurung itu. Kamu enter aja dulu biar nanti tahu perbedaannya. Ini malah kita belajar bahasa Indonesia ini. Ah,
Enter aja dulu setelah di Gslave itu, enter di Gslave itu enter. Nah, kemudian enter. Terus kamu insert aja yang tadi reference tadi. Menu reference. Tadi kan ada menu reference itu, menu reference. Ah, itu kan ada insert citation. Insert citation ini bukan endnote, insert citation, citation. Nah, itu berarti kamu tadi nggak melihat temenmu sebelumnya. Citation loh, Bung. Citation, oke. Ini Anda add new source. Ya sama aja, cuma ini tools-nya aja yang berbeda gitu ya. Nah, kamu referensi yang Suhendra tadi itu artikel atau apa? Ya sebenarnya konsepnya sama semua. Tipe apa tipenya tadi yang Suhendra itu video, YouTube, film, artikel atau apa jenisnya? Artikel, Bu. Ya udah, pilihlah artikelnya jurnal artikel. Makanya kalau temennya tadi lagi presentasi ya diperhatikan. Terus judulnya apa? Nama jurnalnya apa? Diisi. Authornya itu penulis. Penulisnya siapa? Nah, nanti diisi semua. Ya, tolong diisi. Nah, itu linknya ada nggak? Kamu udah ada di daftar pustaka nggak? Linknya. Belum sih, Bu. Terus itu referensinya dari mana yang Suhendra itu? Dari mana tahu dia itu adalah jurnal, artikel? Di mana kamu bisa tahu Suhendra itu? Kalau memang belum, kembali kamu ke tugas minggu 1 sampai 4. Cari di sana identitas artikel. Temukan di sana si Suhendra ini nama ininya apa. Jadi kalau udah mahasiswa apalagi Poli Batam, itu nggak ada lagi istilah harus diajarin sama dosennya, harus dieksplor. Kan sekarang pembelajarannya berpusat pada mahasiswa loh. Malu kita kayak gini. Iya, nama penulisnya siapa tadi? Mana artikelnya? Coba buka artikel Suhendra itu. Coba dibuka artikelnya. Ini Anda harusnya belajar bahasa Indonesia loh. Ayo buka. Terus ada berapa penulisnya? Kalau misalnya ada 5, 3 kasih titik koma atau corporate outdoor. Penulisnya ada berapa? 2, Bu. 2. Aditana, Suhendra, dan kasih titik koma atau klik corporate outdoor itu di bawahnya. Atau bukan ya, bukan dia ya. Dia corporate outdoor, back, klik, klik. Kalau titik koma, bukan koma. Kan itu ada tuh di bawah titik 2, titik koma. Siapa lagi? Asrullah Ahmad. Oke. Terus judul ininya apa? Judul artikelnya apa? Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya apa?
Ya udahlah, anggap aja itu. Belum tahu nama jurnalnya, buat aja di situ. Jurnal-jurnalan. Tahu? Makanya dibuka mana? Kamu buka dong artikelnya, mana artikelnya? Kamu kan bisa buka tuh. Kalau nggak ada di sini, mungkin sudah ada di daftar pustaka kali. Coba kamu buka daftar pustaka paling bawah referensinya. Yang nomor berapa? Alah, nama jurnalnya juga nggak ada, masih salah ini. Kamu simpan nggak artikelnya ini di komputer kamu? Eh, kalau di saya nggak ada, Bu. Jadi ada di mana? Ya, timnya tolong nanti. Caranya seperti itu. Kita back lagi ke tadi yang insert citation tadi. Jadi sama seperti yang sudah presentasi sebelumnya tadi, itu sudah cukup bagus. Semua yang Anda gunakan di sini, tolong gunakan citasi, menggunakan tools, boleh menggunakan apa saja tergantung keharusan dari bahasa Indonesia, ya, pendidikan bahasa Indonesia. Kalau tidak ada, di sana kan ada forum, tanyakan di situ. Kalau nggak ada forum, kalau misalnya ada media lain, apakah di Telegram atau di WhatsApp atau apa grup Anda dengan bahasa Indonesia, kalau tidak di learning, ya ditanyakan itu. Gitu ya, caranya seperti itu. Jadi silahkan nanti gunakan, dan nanti harusnya ketika Anda sudah citasi di sini, insert bibliografi itu, apakah Mendeley, Jotero, atau dan yang lainnya, maka itu akan sudah muncul di daftar pustaka secara otomatis. Ya, itu dokumentasi literasi data. Nah, kita masuk ke genre. Genrenya Anda pakai genrenya jenis genre apa? Implementasinya Anda pakai genre apa, Bung? Genre drama, Bu. Mana dramanya Anda tuliskan? Di sini Anda genrenya, hasil implementasinya media audiovisual berupa film. Film atau genre drama? Nah, jadi Genre drama. harusnya hasil implementasinya Anda menggunakan genre drama. Itu ya. Keterangannya Anda sebenarnya ini mau buat drama gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian masuk ke media. Media referensinya sama seperti yang tadi. Referensinya sama dengan yang di atas. Kemudian medianya Anda pakai apa? Video dan poster juga. Iya, Bu. Media cetaknya poster. Video dan poster itu ada informasi itu di dalam artikel Abdul Aditana ini, Aditana Suhendra ini. Ada, Bu. Ada informasi apa? Mereka itu kayak mempromosikan film drama gitu, tapi promosinya juga dengan poster juga, Bu. Terus kalau dengan video apa katanya? Sudah ada di atas kan di studi literaturnya? Ada, Bu. Dia bilang apa di sana? Karena keterangannya Anda hanya, sementara posternya kan nggak ada tuh. Di keterangan coba baca keterangan. Masih terkait dengan promosi pakai video. Sementara kalau yang media cetak belum ya. Keterangan kolom terakhir. Media cetak belum kan? Itu kan yang harus ditambahkan. Yang kolom atas Anda hanya cerita video aja. Gitu katanya ya. Poster lebih fleksibel katanya. Iya, Bu. Bisa buka nggak artikelnya?
bahwa dia bilang memang lebih fleksibel pakai poster? Jawab aja, bisa ditunjukkan? Tidak. Halo? Ntar Bu, yang share screen beda sama saya Bu. Oh gitu. Pantesan. Ya, tapi Anda sudah tahu maksud saya kan? Tolong dipastikan ya. Tolong dipastikan informasi itu ada di jurnal ini. Karena nanti itu akan dicek di minggu-minggu depan atau minggu terakhir nanti. Next, berikutnya. Minggu depan tidak sudah memenuhi ini semua. Oke, ada sinopsisnya. Penjelasan tentang sinopsis juga ada di Aditana ini. Jadi Anda menggunakan satu referensi ya untuk pemilihan genre, untuk penentuan media, pembuatan sinopsis, itu semuanya menggunakan satu jurnal. Iya Bu, menggunakan satu jurnal. Di jurnalnya tuh juga ngasih tau perancangan film drama gitu Bu, berupa drama. Terus sekaligus promosinya menggunakan media cetaknya Bu. Dia bilang apa di sana kalau pakai media cetak? Bentar Bu. Dia bilang apa tentang sinopsis? Jadi kita balik lagi teman-temannya. Coba lihat studi literaturnya di atas. Masa cuma dengan satu jurnal? Studi literaturmu ada berapa? Studi literaturnya ada berapa artikel? Satu. Ini yang pertama tadi ya. 1, 2, 3 ya. 4. 4 ini kan? Yang pertama ini, di sini hasil penelitiannya adalah bisa digedein nggak sih? Itu 87%. Misalnya dibuat 100% tampilannya supaya nggak kecil banget gitu ya. Oke, cukup. Di sini dia bilang, ini kan film pendek. Di sini dia bilang bahwa nggak ada dia bilang yang Anda bilang tadi. Poster lebih fleksibel. Sinopsis itu apa? Terus video itu apa? Bahwa dari referensi ini dia hanya bilang bahwa video profil mampu diimplementasikan melalui proses uji. Terus yang nomor 1, dia hanya bilang dalam proses pengembangan video menggunakan kerangka bernama storyboard. Nah, coba lihat lagi di bawah. Ada informasi lain? Kan kita nggak ada. Satu referensi itu di studi literaturnya, Anda hanya menyampaikan bahwa dia bikin drama. Terus, apalagi tadi? Cuma itu doang. Kenapa bisa sampai ke pemilihan genre? Masuk ke referensinya di implementasi, nak? Benar nggak bahwa dari artikel ini dia di sana menyatakan ada genre? Ada yang bisa jawab timnya ini? Ada Bu. Nah, ada. Kenapa bisa di studi literaturnya nggak ada? Oke, kalau nggak ada di sini, kita masuk ke tabel 2, rangkuman. Genre. Karena Anda mulai diimplementasi itu hanya menggunakan satu referensi aja. Lah, di sini jenis-jenis produk ada video pendek. Jenis video yang dibuat adalah jenis video promosi bergenre drama. Drama banyak diminati. Nggak ada di sini tentang
Sinopsis kan? Nggak ada juga di sini tentang poster kan? Tadi Anda bilang di sana juga ada cerita tentang poster dia. Jadi sebenarnya cerita tentang poster itu ada di mana? Karena di sini Anda hanya jenis-jenis video, ada film, video pendek genre drama, video company profile. Terus posternya ada di mana ceritanya? Ya nggak bisa Posternya tiba-tiba dia muncul di implementasi kan? posternya tuh ada di jurnal yang pertama itu, Bu. Jurnal yang pertama, Aditana Suhendra dan Asrullah Ahmad. Itu jurnal pertamanya kan? Iya, Aditana Suhendra dan Asrullah Ahmad itu. di media cetaknya tuh ada di jurnal itu mau dituliskan juga media cetak itu adalah media pendukung untuk melengkapi untuk memperkenalkan karyanya itu tuh, Bu. Yang mana coba? Di studi literatur ya? Iya, Bu. Tabel 1. Yang artikel kedua. Cuma itu kayaknya ada kesalahan, Bu, di hasil implementasinya, Bu. Nah iya, justru kita tahu ada kesalahan itu ya dari review ini. Kenapa saya balik lagi ke sini? Saya mau menunjukkan ke teman-teman, bukan hanya ke tim kelompok ini ya, tetapi juga ke semuanya cara mereviewnya seperti itu. Karena di implementasi di bawah, teman-teman itu hanya menggunakan satu artikel, sementara di atas sudah ada rangkuman dan juga literaturnya, harusnya nyambung ke situ. Itu ya. Oke, coba lihat lagi di bawah, Mas. Yang apa namanya? Yang implementasi. Tabel implementasi. Jadi diupdate lagi nanti semuanya ya. Ini masih perlu banyak yang harus teman-teman perbaiki. Nah ini genre. Posternya genre. Terus masuk ke media. Media. Bawah. Nah ini kan Suhendra lagi tuh. Medianya Suhendra lagi. Jadi di atas genrenya Suhendra. Ini juga Suhendra. Terus posternya itu di artikel yang mana? Nggak ada kan? Sama, Bu, yang posternya di Suhendra juga, Bu. Loh, Jadi tadi Anda bilang diedit. dengarnya Hah? dengarnya Suhendra, Bu. Jadi di Suhendra itu udah mencakup untuk genre dramanya sama media cetaknya juga, Bu. Tapi tadi di rangkuman tidak ada. Kan di rangkuman tadi Anda hanya bercerita video kan? Iya, Bu. Berarti ada kesalahan Bu, di rangkuman, Bu. Oke, lanjut. Ke bawah. Sinopsis. Sinopsis juga di Suhendra juga. Bahwa di sana Anda menggunakan format sinopsis sesuai dengan Suhendra ini juga. Halo? Halo? Iya, Bu. Diambil dari jurnal tersebut, Bu. Oke, di sana ada dijelaskan tentang sinopsis itu apa? Penjelasannya sih nggak ada, cuma contohnya ada sih, Bu. Terus dari contoh Anda bisa membuat sinopsis. Sebagai referensi aja sih, Bu, kayak yang udah jadi. Ya, tetapi berarti kalau dia misalnya membuat di sana seekor kuda bisa melompat, maka di sini Anda buat seekor kucing bisa mengeong. Gitu. Enggak, Bu. Lah, terus gimana? Kan kita harus tahu sinopsis itu apa, formula dari sinopsis itu apa, komponen apa yang harus ada di dalam sinopsis, itu Anda dapat dari mana referensinya. Kan kita harus tahu sinopsis itu apa, formulanya seperti apa, atau
Apa saja yang harus ada di dalam sinopsis itu Anda dapatkan dari mana? Karena kan kita kan harus tahu itu baru kita bisa membuat sinopsis kan? Benar tak? Iya, Bu. Ya. Jadi udah sampai minggu 12 ini teman-teman masih ada yang belum melakukan mempraktekkan literasi data yang sebenarnya. Literasi data itu baca, menonton, mengumpulkan, mengolah. Sekarang kita mengolah nih posisinya. Jadi apa yang kita dapat itu, misalnya, kalau saya mau masak super mie misalnya. Saya mau masak super mie, berarti saya harus tahu dulu bahan-bahannya apa, terus cara memasaknya bagaimana, kemudian baru saya bisa memasak super mie. Kan gitu ya. Anda kan juga harus begitu. Anda harus tahu sinopsis itu apa yang ada di dalam konten, apa yang ada dalam komponen-komponen apa yang ada dalam sinopsis, baru Anda bisa kan untuk membuat sinopsisnya gitu. Nah, ini Anda dapatkan informasi itu dari mana? Apakah dari YouTube, dari jurnal atau dari berita? Nah, itu referensinya kan harus muncul di sini gitu. Ya, itu yang belum saya temukan di sini. Sehingga mulai dari studi literatur sampai rangkuman sampai ke sini itu harus konsisten, harus diperbaiki. Gitu ya, Nak ya? Iya, Bu. Lanjut lagi ke bawah. Kita mau buktikan jangan-jangan ini semua Adi Tana Suhendra. Target audiensnya ini mana referensinya? Ada, Bu. Cuman linknya hilang. Oke, linknya hilang. Ke bawah lagi. Nah, ini masuk ke dalam tabel aja ya. Terus moodboardnya mana referensinya? Ya, semua nanti gunakan manajemen citasi, kemudian tampilkan di dalam ininya ya, tampilkan di dalam daftar pustakanya. Jadi semua yang akan Anda gunakan, Anda citasi di sini, itu juga akan harus muncul di daftar pustaka, gitu ya. Tadi contohnya udah benar yang pertama tadi, yang presentasi. Jadi teman-teman semuanya tolong diperbaiki lagi. Jadi ini saya lihat laporannya perlu dipoles lagi semuanya. Kalau saya lihat mungkin nanti akan dipandu di bahasa Indonesia. Tetapi di sini di literasi datanya, saya fokusnya kepada kalau tim pertama tadi sudah bagus, tinggal menambahin gitu ya beberapa catatan tadi. Kemudian yang tim ini, yang pertama dari sisi penulisan laporannya masih perlu diperbaiki dari stylenya, dari tata letaknya, kemudian citasinya, kemudian literasi, studi literatur, rangkumannya, sama implementasi ini. Tadi sudah ada contoh yang pertama. Kira-kira bisa dibuat begitu dan gunakan tools untuk mengelola referensinya supaya konsisten dan lebih bagus. Karena kalau begini bisa jadi beda-beda gitu ya. Semua yang Anda rujuk, yang Anda referensi di dalam laporan ini itu wajib dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Gitu ya, catatan saya ya. Oke? Baik, Bu. Kemudian nanti semua teman-teman tolong gunakan cloud untuk menyimpan data Anda. Nah, nanti yang saya butuhkan adalah link dari laporan Anda itu yang saya jelaskan di awal tadi. Sebelum kita tutup, teman-teman silahkan dikerjakan kembali bersama dengan tim. Jadi Anda kalau misalnya nggak ada Zoom seperti ini, Anda bekerja sendiri, nah Anda bisa dari rumah masing-masing, Anda perbaiki yang ada di OneDrive atau di Google Drive, Anda perbaiki bagian Anda,
kemudian nanti Anda bisa komunikasi lewat WhatsApp atau grup apa, media apa yang Anda gunakan untuk bekerja bersama dengan tim Anda. Karena minggu 12 sampai 14 ini yang akan saya nilai adalah kerjasama dengan tim. Sementara yang saya ikut berpartisipasi untuk kelompok ini tadi hanya 2 orang gitu. Jadi apakah ini benar-benar tim ini teamwork-nya udah bagus atau enggak? Ya kalau memang 0 ya saya enak aja bikin nilai teamwork-nya 0 gitu. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan hal-hal yang demikian. Mungkin itu dari saya untuk tim ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup kelas ini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa diada-adakan. Gitu ya. Ada? Oke, kalau nggak ada, yang terakhir, absensi kita ada di kolom chat. Silahkan diisi absennya malam ini karena kelas ini cukup banyak malam ini. Nanti absensinya untuk teori akan berdasarkan ini. Kemudian praktikumnya berdasarkan input link laporan file terbaru Anda. Paling lambat hari Jumat. Gitu ya. Cukup sekian. Kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya. Malam Bu, terima kasih.